Hai, kembali lagi bersama saya Ed Friedusman, Prodi Perawatan kelas 2020B, semester 1 di Unika Santo Paulus Ruteng. Baik, saya ingin berbagi tentang konsep pembelajaran dan pendekatan pembelajaran. Tugas ini adalah tugas mata kuliah Strategi Belajar Perguruan Tinggi dengan dosen pengampu Bapak Yohanes Jakri, Master Kesehatan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Simak selengkapnya. Baik, langsung saja. Yang pertama, tentang konsep teori pembelajaran merupakan proses kegiatan belajar mengajar yang juga berperan dalam menentukan keberhasilan belajar siswa. Teori pembelajaran adalah teori yang menawarkan panduan eksploitasi bagaimana orang membantu belajar dan berkembang lebih baik. Jenis belajar dan pengalaman mencakup aspek kognitif, emosional, sosial, fisik, dan spiritual. Proses pembelajaran adalah proses yang di dalamnya terdapat kegiatan interaksi antara guru dan siswa, serta komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar. Teori-teori pembelajaran. Yang pertama, teori behavioristik. Yang kedua, teori kognitisme. Yang ketiga, teori humanistik. Yang keempat, teori konstruktistik. A. Teori behavioristik. Step pertama, teori yang dicetuskan oleh Geek dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dan pengalaman, serta berkembang menjadi teori belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori serta praktik pendidikan dan pengembangan. Yang kedua, teori kognitisme. Teori kognitisme menerangkan bahwa pembelajaran adalah perubahan dalam pengetahuan yang disimpan dalam memori. Step kedua, teori kognitisme bertujuan untuk menambahkan pengetahuan ke dalam ingatan jangka panjang atau perubahan pada skema serta struktur pengetahuan. Yang ke-C, teori humanistik. Yang pertama, teori humanistik menerangkan bahwa belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Yang kedua, sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi. Yang ketiga, sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses pembelajaran itu sendiri, serta lebih banyak tentang konsep-konsep pendidikan. Yang kedua, teori konstruktivistik. Yang pertama, teori konstruktivistik merupakan metode pembelajaran yang menekankan pada proses dan kebahasaan dalam menggali pengetahuan serta upaya untuk mengkonstruksi pengalaman. Yang kedua, memberikan keaktifan terhadap siswa untuk belajar serta menemukan rasa tanggung jawab terhadap siswa itu sendiri. Nomor 2, konsep dan macam-macam pendekatan pembelajaran. Yang pertama, pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual adalah pendekatan pembelajaran dengan inisiatif guru untuk bisa mengembangkan belajar yang bisa dihubungkan dengan kondisi di lingkungan sehari-hari siswa. Pendekatan konstruktisme adalah pendekatan yang memiliki fokus tersendiri dalam pembelajaran, yakni pada membangun level kreativitas siswa. C. Pendekatan deduktif adalah aktivitas berpikir menggunakan logika untuk menyelesaikan masalah dan selanjutnya membuat kesimpulan. D. Pendekatan edukatif merupakan hasil kesimpulan dari aktivitas berpikir dari elemen dengan karakter khusus. E. Pendekatan konsep artinya adalah penggolongan yang mempunyai karakter, sifat,
dan ciri yang sama. F. Pendekatan proses adalah aktivitas pembelajaran yang berfokus pada siswa untuk bisa menjiwai sebuah proses pembangunan dan penemuan. G. Pendekatan open-end adalah masalah atau soal yang dirancang serta bisa memiliki banyak jawaban yang benar. H. Pendekatan saintik merupakan aktivitas belajar yang disampaikan agar siswa bisa dengan aktif membangun sebuah keterampilan pengetahuan dengan secara observasi, bertanya, bernalar, mengumpulkan data, menciptakan dan menyimpulkan serta menyampaikan sebuah masalah yang baik. I. Pendekatan realistik merupakan awal dari pendekatan realistik atau RME, Realistic Mathematics Education. J. Pendekatan sains, teknologi dan masyarakat adalah kombinasi dan keterampilan proses pendekatan, konsep, inquiry, pendekatan lingkungan, dan discovery. Nomor 3. Menurut saya, teori yang saya ketahui adalah teori behavioristik. Teori behavioristik merupakan teori yang dicetuskan oleh Gang dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman dan perkembangan menjadi teori belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dalam praktik pendidikan dan pembelajaran. Nomor 4. Tentang konsep dan teori belajar behavioristik dan penerapan dalam pembelajaran. Teori konsep dalam belajar behavioristik merupakan teori yang dimana menemukan serta memahami tingkah laku manusia yang menggunakan objektif, mekanistik, dan matematis, sehingga merubah tingkah laku pada diri seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. 5. Uraikan tentang konsep teori belajar kognitif dan penerapan dalam pembelajaran. Uraikan tentang konsep teori pembelajaran kognitif dan penerapan dalam pembelajaran adalah teori yang memperoleh pengetahuan, penataan, dan penggunaannya. Artinya, secara umum adalah kemampuan intelektual yang terdiri dari beberapa tahap, mulai dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, serta evaluasi. Nomor 6. Menurut saya, pendekatan pembelajaran yang cocok adalah pendekatan deduktif. Alasannya, karena dalam pendekatan deduktif bisa beraktivitas dan berpola pikir menggunakan logika untuk menjelaskan masalah dan selanjutnya bisa membuat kesimpulan yang efisien serta praktis. Terima kasih dan salam semangat untuk kita semua.